Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita mungkin bisa hidup enak di Indonesia ya. Tapi kabar duka masih terus-menerus datang dari saudara kita di Palestina. Ribuan anak kehilangan ayah bundanya, ribuan orang tua kehilangan anak-anaknya. Rumah juga hancur lebur di sana di Gaza oleh serangan penjajah. Termasuk rumah sakit Indonesia dan juga masjid-masjid yang ada di sana. Saat ini tamu kita ini adalah dokter pemberani, dokter dari Indonesia, baru pulang nih dari Gaza, Palestina. Kita akan tanya tentang itu semua kepada beliau, yaitu Dr. Meati Francisca. Panggilnya Dr. Mea ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat kok. Ya Allah, Dok. Gimana tuh masuk ke sana itu, Dok? Kok bisa nyampe masuk sih, Dok? Kok pernah diajakin sama suatu lembaga mau masuk sana lewat Rafah, nggak bisa, sulit. Katanya kalau pengen masuk juga harus yang bayar visanya ke sana tuh, ke pihak penjajah. Itu pun hanya untuk berkunjung kayak misalnya ke Al-Aqsa, nggak bisa nyampe ke daerah yang ke Gaza. Ceritain dari awal masuknya itu gimana? Ya, kebetulan saya bersama tim itu kan masuk, kami berada di bawah satu lembaga kemanusiaan Mercy dan ya. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam itu, untuk saat ini setelah perang tanggal 7 Oktober 2023, itu kita masuk di bawah arahan WHO. Okay. Dan memang untuk yang masuk ke dalam diprioritaskan adalah tim medis. Jadi kebetulan saya dengan tim dari tim medis kita masuk ke emergency medical team yang kita sudah masuk dari tim 1 dan saya terakhir tim 8. Berapa orang tuh, Dok, semua itu total? Kami ada 5. Kalau total untuk Indonesia ada sekitar 50-an ya. Iya. Mercy sudah menurunkan tim. Yang terakhir adalah tim 8. Kebetulan saya adalah leadernya, tim leadernya. Kita ada 5 orang, ada dokter anestesi, 2 dokter umum termasuk saya, 1 perawat dan 1 bidan. Jadi kami masuk ke dalam, tapi tidak hanya untuk untuk pelayanan medis, tapi juga untuk renovasi rumah sakit Indonesia. Karena kan memang kemarin kan sempat sebelumnya hancur. Tapi kemudian kali ini kita karena sudah mulai gencatan senjata waktu itu. Saya masuk itu pas gencatan senjata, jadi sempat merasakan keindahan gencatan senjata. Lalu itulah kami bergerak untuk renovasi rumah sakit. Tapi ya kesininya. Dan kemudian untuk sulit masuknya itu tadi memang sangat sulit karena kita mesti melewati beberapa checkpoint dan itu pemeriksaan. Jadi yang pertama adalah melewati King Hussein Bridge dulu. Lalu itu kita dibuka semua. Jadi kita bukan hanya Mercy tapi juga banyak sekali tenaga medis internasional bergabung di situ. Lalu setelah itu nanti kita dalam 1 jam perjalanan dari King Hussein ke Allenby. Allenby inilah Israel. Allenby itu sekitar 1 jam atau 45 menit sampai di Allenby, inilah yang menakutkan pemeriksaannya. Itu akan dibuka semua dan kita akan diberikan kartu-kartu bahwa cap permit entry untuk masuk ke dalam Israel. Nanti dari Allenby itu akan perjalanan sekitar 4 jam non-stop. Kita akan melewati tanah penjajah tuh, tanah Israel. Kita akan melewati terus baru sampai ke Karem Shalom. Sampai di Karem Shalom kita diperiksa lagi, itu akan masuk ke buffer zone. Buffer zone itu adalah satu area yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun dan itu merupakan area militer yang apabila kita salah sedikit itu akan kita kena kena bom lah atau kena tembakan itu. Baru dari situ masuk kita melalui Gaza Selatan. Jadi Gaza Selatan dulu baru ke Gaza Utara. Segitu terisolirnya berarti mereka ya? Betul sekali. Ya Allah. Dok, awalnya sampai akhirnya mau ikut gabung, diajakin atau sukarela atau gimana sampai bisa akhirnya ikut rombongan Mercy ke sana? Karena memang ditugaskan oleh pimpinan Mercy saat itu. Sebenarnya intinya adalah untuk mengawasi pembangunan rumah sakit. Jadi untuk menentukan apakah yang diperlukan ini itu gitu. Sekaligus juga memang untuk pelayanan medis yang terutama memang itunya Mercy ya. Tugasnya Mercy memang adalah sebagai emergency medical di situ. Lalu karena memang sudah waktunya untuk masuk, karena kita kalau masuk ke dalam Gaza itu adalah atas izin dari Allah. Dan akhirnya dokter berhasil masuk ke sana waktu gencatan senjata. Jadi sempat lagi dalam keadaan yang mereka juga masih euforia waktu itu ya. Ya, betul. Tapi kan akhirnya benar itu akhirnya diserang lagi tuh. Ya. Jadi itu tadi yang saya katakan kok jadi sempat merasakan indahnya gencatan senjata, indahnya apa. Walaupun 2 hari sebelum kami masuk, kami kan masuk tanggal 4. 2 hari sebelum kami masuk itu sudah mulai diblokade kemanusiaan. Sudah ditutup pintu masuk untuk pemberian bantuan itu sudah full dari tanggal 2.
Itu kemudian sampai merasakan indahnya gencatan senjata, kita bisa jalan-jalan kemanapun gitu. Sampai kita sempat ke pantainya juga. Tapi kemudian langsung harapannya masyarakat Gaza itu langsung pupus pada saat tanggal 18 Maret dini hari. Penjajah mengumumkan bahwa gencatan senjata di stop. Itulah kami mulai merasakan apa yang mereka rasakan, bagaimana bom-bom itu hadir di kehidupan kami. Mencekam, mau tidur juga takut tahu-tahu jeger. Tanpa bom pun kita bisa wafat sebetulnya. Jadi maka jadilah. Tapi kalau engkau kata menurut engkau ya Allah tidak ada takdirku wafat di sini, ya udah nggak akan kena juga. Ya. Mereka tuh udah nyampe di titik itu. Iya, betul sekali. Sangat. Jadi kebetulan memang saya punya ada sebenarnya peristiwa yang sangat menurut mereka sangat lucu sebenarnya. Jadi pada saat itu posisi saya kan harus di lapangan, di tengah-tengah lapangan yang itu ada drone, ada pesawat suka lewat itu yang suka. Nah biasanya mereka suka ngejatuhin itu sudah sembarangan kan. Pada saat itu saya dengan beberapa worker dari tenaga lokalnya Gaza itu kita lagi, oh ini nanti posisi bikin ini di sini. Tiba-tiba datanglah pesawat terbang rendah dan itu saya lari. Saya kemudian lari untuk masuk dulu. Jadi kalau misalnya udah nggak ada pesawat saya balik lagi. Tapi kemudian mereka teriak, Doktura, insya Allah syahid. Saya nggak boleh lari, saya nggak boleh lari. Jadi sampai seperti itu. Kalau udah diajakin, udah syahid istilah ya. Syahid. Malah justru itu yang mereka idam-idamkan justru ya. Iya. Insya Allah, tuh mereka imannya dan level ketakwaannya udah beda hadirin. Makanya mereka yang diuji dengan keutamaan, kemuliaan syahid dan husnul khotimah itu. Yang kita di sini kadang masalah perkara dolar naik, luar negeri aja nggak tahu kapan, tapi udah takut mau gimana ke depannya. Seolah kayak nggak punya Allah, nggak punya Tuhan. Na'udzubillah. Masih ada banyak pertanyaan yang kita akan ajukan, ngambil hikmah dari Dr. Mea. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah. Jadi untuk sampai ke dalam masjid itu pun kita keluar, masuk lagi keluar. Karena apa? Bom. Itu tetap ada bom terus. Lalu kalau pada saat sudah mulai agak reda bomnya, barulah kita jalan dengan sangat terburu-buru untuk masuk ke dalam rumah sakit Indonesia. Selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Dr. Mea ini yang udah benar-benar terjun langsung menemui saudara kita di Gaza. Kita bakal tanya-tanya lagi ya. Dok, kan kita gregetan ya. Katanya udah gencatan senjata, tapi terus aja emang gitu kan, mereka teh bandel gitu kan. Diulang lagi, ngelanggar lagi, perjanjian juga udah berapa kali. Terus apa emang segitu cueknya yang punya otoritas itu sampai akhirnya mereka mau berapa kali ngelanggar juga nggak ada hukumannya? Atau ya benar ya kata orang-orang yang bilang ada konspirasinya bahwa mereka ternyata ya dibalik penjajah itu juga sebetulnya? Yang pasti pada saat kami di sana, memang kami juga di sana gemes sekali kok. Manusia ini seperti bukan manusia dibikin sama mereka gitu. Jadi habis ini sampai pada saat hari yang mereka tunggu-tunggu saja, Idul Fitri saja itu pun mereka masih dikejar-kejar. Yang pasti sih sepertinya tidak bisa berharap dari mereka lagi, tapi yang ada adalah mungkin dari pemerintah kita yang bisa memberikan penekanan. Itu keinginan kami ya, saya kurang tahu dengan apa nih kebijakan dari pemerintah. Tapi yang pasti kita kan tidak harus ada di sana baru kita mengerti. Betul. Tapi yang pasti kami merasakan sekali bagaimana penderitaan mereka, bagaimana serangan-serangan yang kami juga rasakan gitu. Setiap saat, itu kayaknya kalau sakit jantung kayaknya udah selesai di situ, karena gitu. Kalau untuk bom itu kalau yang paling terdekat itu bisa bikin gigi kita kayak beradu. Jadi itu saking besarnya bom itu, dan yang pasti kalau mereka itu kalau melakukan serangan mereka tidak peduli ada berapa banyak manusia yang ada situ. Mereka misalnya untuk mentarget satu, tapi mereka tidak peduli ada berapa banyak di sekelilingnya. Jadi ya ada anak-anak atau apa yang pokoknya kami rasakan sekali bagaimana begitu menderitanya mereka, tapi mereka tetap menunjukkan rasa semangat dan optimis. Insya Allah. Terus Idul Fitri di sana kayak gimana, Dok? Tadi kan sempat ngerasain pas Idul Fitri. Ya. Tetap ada sholat Id? Ada. Jadi sebenarnya kan pada saat waktu tarawih, pada saat gencatan senjata kita sempat juga melakukan tarawih itu. Tapi tetap ada drone. Jadi tetap ada drone yang kemudian pada saat ada drone itu lampu mati. Ini agak sedikit ini waktu tarawih. Lampu mati, ini gencatan senjata. Sedangkan imamnya baca doa dengan sangat khusyuk dan dengan suara makin lama makin keras. Kami yang sama sekali belum terbiasa untuk hal gitu, itu sudah mulai ketakutan. Karena suasananya seperti dramatis sekali pada saat itu. Ternyata bukan saya aja yang perempuan yang ketakutan. Ternyata teman-teman tim yang laki-laki juga ketakutan, kita juga sama gitu.
Tapi setelah itu ada dilakukan pelarangan untuk tidak di dalam masjid karena takutnya untuk kalau berkumpul itu akan jadi ada serangan. target malah. Iya betul. Lalu ternyata kita ada undangan untuk melakukan sholat id di dalam Rumah Sakit Indonesia. Ada sekitar 50 dan imam itu kan mereka semua hafiz Quran. Betul. Jadi jadi imam pun jadi seperti layaknya sholat id pada umumnya lah. Jadi untuk sampai ke dalam masjid itu pun kita keluar, masuk lagi keluar. Karena apa? Bom. Itu tetap ada bom. Bom terus. Lalu kalau pada saat sudah mulai agak reda bomnya, barulah kita jalan dengan sangat terburu-buru untuk masuk ke dalam Rumah Sakit Indonesia. Dan sekitar, jadi yang setelah itu, baru di situ kita lihat bahwa mereka tetap dengan sangat antusias untuk mengikuti sholat id dan lebaran. Idul Fitri dan dengan segala pakaian yang memang sudah lama ya, tapi tetap bagus dan mereka kemudian berusaha memuliakan. Ya, tetap berusaha memuliakan dan menunjukkan bahwa kami tetap bahagia gitu. Walaupun tetap adanya serangan-serangan bom. Satu hari sebelum sebelum Idul Fitri jadi ada sekitar kurang lebih 500 meter dari rumah sakit. Itu serangan. Kena bom, lalu anak-anak kecil yang ada. Yang terkena justru mereka. Yang kami sedihnya adalah mereka tidak langsung meninggal. Tapi mereka luka. Jadi telinganya hancur atau apa. Tapi mereka nggak ada menangis. Jadi kami tim dari Indonesia itu benar-benar ditunjukkan segala sesuatunya untuk yang mungkin kita harus merenung kali ya. Jadi apa yang kami dapatkan pada saat Idul Fitri itu luar biasa. Bahwa mereka tetap sukacita untuk bahagia. Karena Tuhan ya, sederhana, karena Allah. Allah memerintahkan itu hari besar, kita harus berbahagia, maka apapun kondisinya kita bahagia karena Allah, bukan karena sudah aman, bukan karena punya harta, bukan karena terjaga dari serangan apapun, hanya karena Allah. Ya. Masya Allah pemirsa, ini menginspirasi banget, Masya Allah. Kita akan balik lagi tanya-tanya hikmah yang jauh lebih dalam, lebih banyak kepada Dr. Mea, tapi untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah. Aku kalau udah ngomongin masalah tanggapan masyarakat Gaza ini paling nggak bisa nahan. Gimana dok? Indonesia itu kesayangan mereka. Selalu ada hikmah. Balik lagi kita akan ngobrol dengan pejuang Gaza yang satu ini, Masya Allah, Dr. Mea, yang kita akan tanya-tanya terkait bagaimana saudara-saudara kita di sana ya, Insya Allah. Dok, juga penasaran nih dok, dokter yang perempuan yang biasanya justru ingin dilindungi, ini dokter malah masuk ke daerah konflik, terus malah akhirnya ikut berjuang di sana, ngerasain apa yang mereka rasakan. Dan selain itu juga akhirnya yang bisa membuat Dr. Mea bisa masuk ke sana adalah lembaga Mercy ini. Minta kenalin dong dok, di luar sana mungkin yang nonton belum tahu nih Mercy ini apa. Udah kegiatannya apa aja, dari kapan, dokter juga masuk ke situ mulai kapan, coba kenalin tentang Mercy dok. Sebenarnya Mercy itu merupakan salah satu organisasi kemanusiaan ya. Jadi dia itu Mercy ini apa namanya yang mendirikan adalah Allahyarham Dr. Yose Rizal, jurnalis, spesialis ortopedi, dan ini berangkat dari waktu itu sempat konflik di Maluku tahun 1999. Jadi ini apa namanya mahasiswa-mahasiswa UI, kedokteran UI, dokter-dokter dari UI, jadi mereka berkumpul bersama, kayaknya kemudian ini kayaknya kita harus mendirikan ini nih untuk kemanusiaan nih, mendirikan satu lembaga. Terjadilah dan dari Mercy, tahun berapa tuh dok? 99 kok, 1999. Lalu setelah itu berkumpullah semua teman-teman dari medis semua itu, abang-abang senior itu yang luar biasa. Dan kemudian tidak hanya di tempat konflik, memang waktu di Maluku itu kan memang tempat konflik pada saat itu. Akhirnya turun di setiap ada bencana alam dan juga konflik. Ikut ambil andil turun ya itu dia. Sana. Jadi saya sendiri sebenarnya dari 2009 akhir ya, 2010 awal itu jadi masuk di situ dan akhirnya terjun sama-sama dengan senior-senior, dengan teman-teman untuk bisa bantu. Ya sebenarnya cuma 2 kata aja sih, menolong orang. Intinya sih sebenarnya itu aja. Jadi fokusnya di situ. Jadi kalaupun nanti ada diplomasi humanitarian atau apapun, itu adalah merupakan efek dari perjalanan kegiatan kemanusiaan kita. Dan yang tujuan utamanya tentang hanya satu saja, menolong orang ya. Dan yang terakhir kau juga penasaran,
tanggapan warga Gaza terkait kita, saudara-saudaranya di Indonesia, mereka tuh gimana sih? Apakah punya harapan lebih ke kita? Aduh, atau selalu ini ya. seneng? Aku kalau udah ngomongin masalah tanggapan masyarakat Gaza ini paling nggak bisa nahan. Gimana tuh? Indonesia itu kesayangan mereka. Bagi mereka Indonesia itu seperti ini, 2 jari, tapi begini. Jadi setiap ngomong sama kita, dokter, Indonesia seperti begini dan ada di ubun-ubun. Satu tim kami kan ada laki-laki ya. Jadi setiap kalau kami misalnya kebetulan di Mercy itu selain medis, renovasi ada juga program food aid. Jadi kita suka itulah makanan-makanan. Setiap apapun yang kita kasih itu pasti mereka akan mencium yang laki-laki ya, akan dicium oleh orang tua itu mencium ubun-ubun teman-teman. Bahwa kalian tuh nggak meninggalkan kami. Pada saat serangan terjadi itu tenaga medis internasional semua sudah keluar. Yang tersisa hanya Mercy yang ada di Indonesia lah ya. Indonesia yang ada di Rumah Sakit Indonesia, di daerah sekitar situlah, daerah sekitar Beit Lahia itu. Jadi mereka bilang bahwa Indonesia nggak meninggalkan kami. Pada saat serangan, kalian tidak ada, kalian tetap ada dan tetap bersama-sama sehingga membuat kita tuh semangat. Pada saat sudah ada kabar bahwa kita mau keluar 6 hari itu rasanya mereka itu kayak, dokter kenapa kalian keluar? Dokter kami tuh butuh kalian. Kami tuh merasa kita tuh begini dok, jadi kenapa kalian keluar? Dari situ kami bilang bahwa kita keluar bukan untuk melarikan diri. Tapi kita keluar adalah start awal untuk menciarkan apa yang kami alami selama di sini. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi Indonesia itu adalah saudara luar biasa yang paling terdekat buat mereka. Masya Allah. Dan pemirsa, tahukah kita dianggap baik oleh saudara kita di Gaza itu justru karena segelintir orang seperti Dokter Mea ini. Yang kalau kita mau jujur kan di Indonesia masih banyak yang justru nggak peduli, bodoh amat, nggak ikut boykot. Tapi tetap nama kita ternyata harum sebagai negeri karena segelintir orang yang mau ikut berjuang bersama mereka. Untuk itu dok minta tolong lihat ke kamera untuk sampaikan kepada semua orang terkait apa nih yang mesti kita perbuat, masa cuek aja, masa diem aja terkait perjuangan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Ya, kepada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia semua, dukungan kepada masyarakat Gaza bukan hanya harus datang ke Gaza. Kita semua ada jalannya masing-masing untuk mendukung mereka. Dukungan kalian dari media sosial pun itu merupakan satu semangat dan satu asa yang mereka sangat idam-idamkan karena pada saat kami di sana mereka sering menunjukkan di handphone mereka bahwa ini dari Indonesia yang mendukung kami kan dokter. Ini dari Indonesia. Kami bangga dengan Indonesia karena mereka tetap support kami. Jadi hal kalau kita mendukung mereka di media sosial itu bukan sepele. Tapi itu adalah merupakan hal yang paling besar yang mereka butuhkan. Doa dan support yang mereka lihat di media sosial itulah. Itu merupakan suatu bentuk kegembiraan mereka bahwa ternyata mereka tidak sendirian. Terima kasih banyak dokter. Ya. Buat pemirsa yang nonton, yuk. Kita hidup diciptain gak asal, yang penting kita hidup nyaman, tenang, enak aja. Ya. Tapi mereka adalah saudara kita. Nggak minta di kondisi seperti itu. Nah, kita juga mesti buktiin ke mereka ini, Masya Allah. Bahwa kita nggak pernah ninggalin mereka. Iya, kita nggak bisa apa-apa mungkin. Lawan yang dirasa mungkin terlalu besar, kita nggak berkutik apa-apa. Tapi nggak ada yang sia-sia sedikit pun di sisi Allah. Minimal tunjukin kita berada di pihak yang mana. Ya, mau kalian ikut di dunia dengan pihak yang terbesar sekalipun, kalau jadi musuhnya Allah, hancur lebur demi Allah. Tapi selagi kita mau kalah berkali-kali pun, tapi kalau kita di pihaknya Allah, bismillah, akan ada kebahagiaan besar yang menanti kita selanjutnya. Ya, makasih banyak Dokter Mea. Kita doakan beliau ini semoga terus istiqomah dalam kebaikan, jadi manfaat, dan kita mudah-mudahan bisa dikumpulkan dengan saudara-saudara kita di Gaza, kelak di surganya Allah. Dan itu juga pemirsa, jangan lupa saksikan hikmah-hikmah selanjutnya di program kita selanjutnya di acara Sah. Selalu ada hikmah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.